Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sudah. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan marilah kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Silahkan, siapa mau memimpin? Ya, Chandra silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Terima kasih Chandra ya sudah memimpin teman-temannya. Nah, sudah. Jadi kita hari ini akan belajar tentang tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku dan pembelajaran Sabtu ya. Nah, tadi anak-anak sudah berdoa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Siapa nggak masuk ya? Gus Aris Widya dan Gus Agung sama Nikita. Nah, kemana Gus Aris Widya? Sakit. Kalau Nikita kemana? Sakit juga. Kalau Gus Agung? Izin. Ada yang titipin salam? Apa namanya? Pesan sama Gus Agung? Oh, izin ya. Jadi Gus Agungnya izin. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Silakan anak perhatikan videonya dan sama-sama menyanyi ya. Silakan anak berdiri, semua berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sudah. Itu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak duduk kembali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan ya, yang dimana Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Dari ada Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sama Papua ya. Jadi banyak. Bapak mau tanya ke anak-anak, ada yang tahu nggak ciri khas dari salah satu wilayah di Indonesia? Maupun produk, barang, atau apa saja. Ada yang tahu nggak? Coba Chandra. Produk batik dari Jogja. Produk batik dari Jogja. Siapa lagi ada yang tahu nggak? Ayo siapa? Bajunak dari Klungkung. Komang. Apa Komang? Bajunak dari Klungkung. Bajunak dari Klungkung. Ya. Lagi? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, tadi betul sekali disebutkan teman-temannya. Nah, berkaitan dengan baju yang Bapak pakai, ini baju apa namanya? Bajunak ya. Jadi bajunak ini berasal dari Klungkung ya. Jadi di Pulau Bali. Ini adalah salah satu ciri khas kota Klungkung ya, yang sudah diproduksikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
atau bisa dibilang sudah diekspor ke luar negeri. Ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi komoditas ekspor Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi komoditas impor Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan laporan tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dan daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu mengisi teks formulir daftar riwayat hidup. Ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silakan anak-anak buka LKPD-nya dan buka buku tema boleh juga bagi LKPD-nya yang ini ya, yang halaman pertama, yang ini ya, ini ya LKPD. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apa yang anak-anak ketahui dari gambar tersebut? Ayo. Siapa bisa angkat tangan? Silakan Gus siapa namanya? Gus Yudi ya. Coba Gus Yudi berdiri. Gambar nomor pertama dulu. Gambar yang pertama menunjukkan orang yang sedang memfotokopi sebuah kertas. Orang yang sedang fotokopi. Sudah, terima kasih Gus. Silakan duduk. Untuk gambar kedua siapa bisa? Ayo, siapa bisa? Gus Robin. Ya, Gus Robin. Silakan Gus Robin. Untuk gambar kedua, gambar apa itu? Gambar kedua menunjukkan orang yang sedang mencukur rambut. Orang yang sedang mencukur rambut. Menurut Gus Robin. Ya, terima kasih Gus Robin. Silakan duduk. Gambar ketiga, siapa bisa gambar ketiga? Ayo gambar ketiga. Komang. Ayo Komang. Gambar ketiga menunjukkan orang sedang menserviskan motor. Sedang menservis motor. Menurut Komang. Nah, kalian tahu nggak pekerjaan apa itu namanya? Atau usaha apa? Kalau yang gambar pertama, usaha apa itu namanya? Angkat tangan. Fotokopi. Kalau yang usaha kedua? Potong rambut. Usaha potong rambut. Kalau gambar ketiga? Usaha bengkel. Nah, dari usaha-usaha tersebut atau usaha yang lainnya, usaha apa saja yang ada di sekitar rumah anak-anak? Coba salah satu Bapak mau. Chandra, coba Chandra. Usaha potong rambut. Lagi ada di dekat rumahnya? Enggak ada usaha lain? Dagang, enggak ada orang dagang di sana? Coba yang lain. Oka, coba Oka. Apa? Salah satu usaha yang coba Oka berdiri. Ya. Usaha pertanian. Apa? Salah satu usaha yang ada di sekitar rumah Oka. Usaha pertanian. Kalau yang lainnya ada? Orang atau dagang. Ya, boleh. Selanjutnya siapa? Alfian. Coba Alfian. Usaha fotokopi. Alfian apa? Di dekat rumahnya? Usaha fotokopi. Ada usaha fotokopi ya. Sudah, terima kasih Alfian. Nah, jadi itu ya banyak jenis usaha yang ada di sekitar rumah anak-anak. Ada usaha fotokopi tadi, ada bengkel, ada apa lagi? Tukang cukur rambut, ada dagang, banyak ya yang ada di sekitar rumah anak-anak. Jadi banyak sekali jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat ya. Ada perdagangan, pertanian, dan jasa juga ada ya. Kalau jasa ada yang tahu nggak usaha jasa itu apa? Di bidang jasa. Ada yang tahu? Coba Chandra. Dokter ya, pintar sekali. Coba Gus ya.
guru. Ya, pintar sekali ya. Nah, itu salah satu jenis usaha di bidang jasa ya. Nah, selanjutnya nah, sekarang Bapak ada sebuah video tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Silakan anak perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kita kembali bersama Guru di channel Kurban Tinggi. Meningkatkan skala produksi, menghindari persaingan lokal, menjalin kerjasama antar negara, mengatasi kekurangan suatu negara, dan menghindari monopoli produk ekspor dan impor tentu saja akan memberikan dampak yang positif untuk kedua negara yang terlibat di dalamnya. Tujuan ekspor dan impor tidak lain tentu untuk menguntungkan dan bisa saling menutupi kekurangan yang terjadi di suatu negara. Kegiatan ekspor juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia banyak melakukan ekspornya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sudah itu tadi tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, sekarang terkait video yang tadi Bapak putar. Tadi membahas tentang ekspor dan impor. Ada yang tahu nggak apa itu ekspor? Tadi, ayo siapa saja boleh angkat tangan. Apa itu ekspor? Ayo, siapa bisa? Ya, coba. Siapa namanya? Wahyu. Ya, silakan Wahyu. Ekspor adalah kegiatan menjual beli atau mengirim barang ke negara-negara lain. Mengirim barang ke negara-negara lain. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari Wahyu? Tidak? Nah, jadi Bapak jelaskan lagi. Ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu disebut ekspor. Ingat ya, EX itu keluar ya. X keluar. Kalau impor gimana? Siapa bisa impor? Tadi ekspor, sekarang impor. Ayo angkat tangan. Ekspor tadi mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor? Ayo, coba saja. Nggak apa-apa salah, nanti Bapak yang perbaiki. Ayo. Coba Dayu Oka ya, Dayu Oka. Silakan Dayu, berdiri Dayu. Kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, terima kasih Dayu ya. Betul sekali apa yang dikatakan Dayu, bahwa impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri ya. Ingat ya, kalau ekspor itu keluar, mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor, membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, bedanya ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, tadi dijelaskan barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia. Ada yang bisa nggak menyebutkan salah satu saja barang yang diekspor Indonesia? Salah satu saja. Coba Gus Robin ya. Gus Robin silakan berdiri Gus. Batik.
Ya, boleh dikirim ke luar negeri. Coba lagi satu. Ya, coba Tami. Tami. Apa Tami? Emas. Benar. Benar ya. Silakan duduk. Terima kasih Tami. Nah, jadi itu salah satu barang yang diekspor yang diekspor Indonesia. Salah satunya tadi ada yang bilang apa namanya? Minyak bumi ya. Minyak bumi itu diekspor ke Malaysia, Filipina, Singapura, Australia dan yang lainnya. Terus ada yang bilang tadi apa? Batu bara. Ya, betul juga ya. Nah, kalau barang yang diimpor Indonesia, ada yang tahu nggak? Barang yang diimpor, salah satu barang yang diimpor Indonesia. Ayo angkat tangan saja. Ayo, coba saja, tidak apa-apa salah. Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan saja, nggak apa-apa salah kok, takut-takut ini. Coba kelompok 1, siapa bisa? Ayo, coba Yoga. Salah satu barang yang diimpor Indonesia. Ayo Yoga berdiri. Berdiri. Apa? Mobil. Mobil dari mana biasanya diimpor, Yoga? Dari Jepang. Ya, betul sekali. Terima kasih, Yoga. Ada yang lain nggak? Ayo, angkat tangan. Coba. Ya, Gus Yudi, ya. Salah satu yang diimpor, apa? Beras. Beras diimpor dari Thailand. Ya, betul sekali ya. Tadi Gus Yudi, berarti yang lainnya apakah sudah memperhatikan video apa belum ini? Apa bengong aja? Ya, jadi itu salah satu barang yang diekspor dan diimpor Indonesia. Nah, sekarang, ini rangkumannya ya. Salah satu jenis-jenis barang dan yang diimpor dan diekspor Indonesia. Yang diekspor ada minyak bumi, itu di Malaysia, Filipina, Australia. Terus ada gas bumi, ada kayu, karet, tembakau, kopi, tembaga, semen, timah putih, dan tekstil. Ya, itu negara tujuannya juga sudah ada. Silakan anak boleh dibaca di bahan ajarnya. Nah, salah satu barang yang diimpor Indonesia itu di Jepang ada mobil, sepeda motor, suku cadang, dan alat-alat yang lainnya. Ada dari Korea Selatan juga, Thailand, itu ada beras, dan Jerman. Ya, nah ini salah satu barang yang diekspor dan diimpor Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan membagikan anak-anak LKPD. Ya. Ini tidak dikacip, jangan diberantai. Silakan anak buka LKPD-nya. Buka. Nah, sekarang, coba lihat LKPD 1 yang sesuai di slide. Nah, yang di slide ya. Sudah? Yang di slide. Cari LKPD 1 yang ada di slide. Sudah? Sudah ketemu? Sudah ya? Nah, sekarang tugas anak-anak itu adalah mengisi tabel-tabel yang kosong pada LKPD. Ingat ya, tugasnya dibagi dengan kelompoknya. Ada yang membuat yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Jangan ada yang kerja sendiri ya. Di sini anak-anak membuat asal sumber daya dan peralatan dari berbagai wirausaha. Nah, contohnya sudah Bapak
isi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada wirausahanya, itu adalah toko mebel. Ya, mebel itulah toko yang menjual peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, kulkas dan yang lainnya. Ya. Nah, di sini manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha. Yang pertama itu adalah menyediakan perlengkapan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan yang lainnya. Ya. Terus sumber daya ya, dan peralatan yang digunakan. Jadi yang digunakan dalam menyediakan barang atau membuat barang-barang yang dijual itu ada kayu, mesin potong, pernis, cat, dan yang lainnya. Nah, alat-alat itu digunakan untuk membuat barang yang dijual ya di toko tersebut. Nah, itu ya yang dimaksud dengan peralatan yang digunakan. Selanjutnya yang kolom ketiga. Nih, yang terakhir. Asal sumber daya dan peralatan. Nah, di situ asalnya, asal alatnya. Tadi alatnya kan apa itu? Kayu, mesin potong, ada pernis dan cat. Nah, berkaitan dengan yang tadi, barang yang diekspor dan diimpor Indonesia. Kayu itu adalah barang yang diekspor atau diimpor Indonesia? Yang diekspor ya, yang diekspor ke luar negeri. Berarti kayu itu sumber dayanya berarti di dalam negeri karena ada di negeri kita ya. Terus ada mesin potong. Nah, mesin potong, ingat mesin potong itu tadi Indonesia itu mengimpor dari Jepang. Berarti asal sumber dayanya dari luar negeri gitu ya. Berarti peralatan yang digunakan tadi kayu, mesin potong, pernis, cat, berarti asal sumber dayanya ada di dalam negeri dan di luar negeri. Seperti contoh yang sudah Bapak isi. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 1. Tugas anak-anak sekarang mengisi kolom-kolom yang kosong sesuai dengan gambar nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gambar nomor 2 apa itu ya? Ada yang tahu nggak? Itu gambar nomor 2. Usaha fotokopi. Nah, di situ anak-anak juga membuat manfaatnya apa dari tukang fotokopi nanti ditulis di kolom yang disediakan ya. Sumber dayanya apa atau peralatannya apa? Kan ada ya itu ya, peralatan di tukang fotokopi. Anak-anak bisa ya, apa sih yang ada di tukang fotokopi, alat-alatnya? Ya. Terus ada sumber dayanya. Nah, dari alat-alat yang anak-anak tulis, asal sumber dayanya dari mana? Kalau misalkan di tukang fotokopi ada yang jual kayu, berarti alatnya ditulis juga kayu gitu ya. Alat dan barangnya gitu ya. Silakan anak diskusi dengan kelompoknya. Diskusikan apa saja alat dan bahannya, tujuannya, dan asal sumber dayanya. Bapak beri waktu 10 menit untuk bekerja. Silakan.
Sudah ya? Siapa belum? Sudah 10 menit anak-anak. Nah, sudah selesai ya? Nah, sekarang sebelum kita mempresentasikannya, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Nama ice breakingnya adalah talking stick atau tongkat berbicara ya. Jadi Bapak sekarang punya sebuah spidol ya. Nah peraturannya, jadi tongkat berbicara ini adalah kita bersama-sama menyanyi lagu daerah atau lagu nasional. Sambil mengoper tongkat. Nah, di mana lagu itu selesai, tongkat ini berhenti. Di situ anak-anak yang dapat ini tongkat ini bisa spidol ini kita anggap sebagai tongkat ya. Jadi dia yang akan kena hukumannya. Jadi hukumannya gampang, nanti Bapak akan kasih pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab, nanti lagi dikasih hukuman gitu ya. Bisa ya? Ngerti ya? Nanti silakan anak semua berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Sudah? Nah, sudah. Sekarang kita menyanyi Garuda Pancasila ya, cepatnya. Garuda Pancasila. Bapak yang memimpin. Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Gus Yudi yang kena ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Gus Yudi ya. Nah, silakan duduk. Nah, Gus Yudi yang kena hukumannya. Silakan, Gus Yudi. Bapak kasih satu pertanyaan ya. Kalau bisa jawab baru boleh duduk. Kalau nggak bisa masih berdiri ya. Pertanyaannya mudah, seputar materi yang tadi ya. Apakah Gus Yudi memahami? Menyimak tadi videonya atau tidak ya. Jadi pertanyaannya, sebutkan satu saja barang yang diimpor Indonesia. Satu saja. Beras dari Thailand. Ya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Yudi ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD-nya. Nah, sekarang kita mempresentasikan hasil kerja anak-anak ya.
silakan dari gambar yang nomor 2. Bapak mau kelompok mana yang sudah siap untuk nomor 2? Ayo, gambar nomor 2. Ya, kelompok 3. Coba ya sambil berdiri. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha. Manfaatnya menyalin data fotokopi. Manfaatnya data-data penting dari HP atau laptop ke kertas agar mudah disimpan. Sumber daya dan peralatan. Kertas, mesin, fotokopi, dan listrik. Asal sumber daya dan peralatan luar negeri dan dalam negeri. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Kelompok lain ada tanggapan? Ada yang berbeda? Kelompok 6? Gimana? Sudah. Nah, tadi kelompok 2 tadi apa? Usahanya? Kelompok 3? Fotokopi. Ya. Selanjutnya yang gambar nomor 3. Siapa yang sudah siap? Kelompok 4? Ya, boleh. Silakan kelompok 4. Manfaat yang diperoleh menyediakan makanan. Sumber daya dan peralatan yang digunakan. Kompor, piring, kursi, dan meja. Asal sumber daya dan peralatan dalam negeri dan luar negeri. Dan luar negeri. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu ya. Bagus sekali kelompok 4. Sudah berani. Dan yang terakhir gambar nomor 3. Siapa sudah siap? Nomor 4. Yuk. Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Mempermudah masyarakat untuk berservis motor. Sumber daya dan peralatan yang digunakan buku cadang, ban, oli, dan robek. Asal sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dan luar negeri. Asal sumber daya. Ya. Terima kasih kelompok 1. Gimana? Ada yang ingin menanggapi? Ya, sudah. Tadi sudah benar semuanya ya. Tadi yang gambar nomor 2, kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3. Manfaatnya apa tadi? Yang gambar nomor 2? Menyalin data-data penting dari HP atau laptop ke kertas agar mudah disimpan. Agar mudah disimpan. Lagi? Sumber dayanya? Kertas, mesin, fotokopi, dan listrik. Kertas, mesin fotokopi, dan listrik. Kalau sumber daya, asal sumber daya? Luar negeri dan dalam negeri. Luar negeri dan dalam negeri. Nah, tadi manfaatnya kita bisa memperbanyak suatu dokumen ya. Itu yang benar dari mesin fotokopi. Yang tadi jawaban Chandra sudah benar juga. Dan manfaat yang lagi satu itu memperbanyak sebuah dokumen ya, atau kan kita bisa memperbanyak ijazah gitu ya, KTP, fotokopi KTP gitu ya. Alatnya sudah benar tadi, mesin fotokopi, ada kertas ya. Dan sumbernya, mesinnya itu dari luar negeri, kertasnya dari dalam negeri ya, bisa. Untuk yang gambar nomor 3, siapa tadi ya? Kelompok berapa tadi ya? Kelompok 4 ya. Tadi manfaatnya apa? Menyediakan makanan ya. Kalau sumber daya dan peralatannya? Kompor, piring, kursi, dan meja ya. Selanjutnya asalnya dan luar negeri. Nah, sudah benar sekali ya. Jadi yang gambar 3 itu gambar apa? Rumah makan ya, usaha rumah makan. Manfaatnya buat kita itu menyediakan makanan ya. Terus peralatan dan sumber daya itu kan ada bahan makanannya seperti daging, sayuran, nasi ya. Terus ada juga meja dan yang lainnya banyak. Nah, di situ asal sumber dayanya ada yang dalam negeri dan ada yang luar negeri. Betul sekali. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 kelompok 1 tadi ya. Apa itu usahanya? Bengkel. Usaha bengkel ya. Manfaatnya tadi apa? Mempermudah masyarakat menservis motor. Ya.
Selanjutnya asal sumber daya, ya peralatan yang digunakan ya. Suku cadang, ban, oli, tang, dan obeng. Nah, suku cadang, oli, ban, obeng, ya dan yang lainnya. Kalau asal sumber dayanya dari dalam negeri dan luar negeri. Ya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1 ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Itu tentang teks formulir. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Ini adalah sebuah teks formulir, ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang teks ini? Ada yang tahu? Ayo, salah satu angkat tangan. Ayo. Ya, Dayu Oka, coba. Ya, apa yang Dayu ketahui tentang teks formulir tadi? Apa? Coba berdiri, nah Dayu. Angkat berdiri biar didengar sama teman-temannya. Untuk melengkapi data diri. Yang lainnya? Coba Gus Yudi. Berisi data-data diri. Yang lainnya ada? Nah, tadi jawaban dari Dayu sama Gus Yudi tentang berisi data diri. Nah, jadi teks formulir itu ada banyak ya anak-anak ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu teks formulir? Ayo angkat tangan. Ya. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Formulir pengiriman barang. Ya, betul sekali. Yang lain ada? Ayo. Citra. Formulir pendaftaran. Ya, boleh. Berdiri, guys. Ya. Formulir daftar riwayat hidup. Ya. Nah. Jadi itu salah satu jenis formulir ya, formulir pendaftaran. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang salah satu teks formulir yaitu daftar riwayat hidup ya. Jadi, teks formulir daftar riwayat hidup itu digunakan pada saat anak-anak itu melamar pekerjaan, suatu pekerjaan. Ya, ini dipakai daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup ini berisi data-data pribadi dan data keluarga. Ya, pokoknya berisi tentang data diri anak-anak. Ya, entah itu data sekolah, data keluarga, ya, data pendidikan dan lainnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cara mengisi teks formulir ya. Nah, yang pertama itu ada data pribadi. Data pribadi itu berisi tentang data diri anak-anak ya. Yang pertama itu ada nama. Nah, di sini diisi nama lengkap. Jangan ada yang isi nama panggilan ya. Kalau mengisi daftar riwayat hidup ya. Misalkan namanya Iwayan Bagus Sajan. Nah, berarti ditulis Iwayan Bagus Sajan gitu ya. Jangan cuma Bagus gitu aja, kan salah ya. Pokoknya berisi nama lengkap anak-anak. Udah yang kedua tempat tanggal lahir, berarti diisi tempat anak lahir. Misalkan Gianyar tanggal lahirnya 1 Desember 2003 gitu misalkan ya. Terus umur anak-anak sekarang ya, jangan umur anak-anak tahun lalu gitu ya. Umur sekarang. Terus agama anak-anak apa ditulis. Alamatnya apa? Nah, di sini alamatnya harus lengkap ya. Dari Banjar, desa, kalau bisa dari jalan boleh jalan Insinyur Sutami, Banjar Kemenu, Desa Kemenu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Atau sampai Provinsi Bali juga boleh ya. Nah, terus di yang selanjutnya itu ada hobi. Hobi itu apa?
Ah, kesukaan ya, atau kegiatan yang disukai. Berarti anak-anak tulis entah hobinya itu mancing, membaca, main game, main apa. Hobi itu banyak ada ya. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan. Jadi pendidikan itu, jadi karena anak-anak di sini masih SD, berarti pendidikannya cukup diisi dari TK-nya apa namanya, ditulis. Misalnya TK-nya namanya TK Widya Saraswati, ditulis TK Widya Saraswati ya. Terus sekolah dasar berarti SD-nya masih di mana? Ditulis nama SD-nya gitu. Kalau misalkan anak-anak sudah tamat ya, sudah tamat kuliah, berarti pendidikan anak diisi dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nanti. Kalau sudah tamat kuliah itu ya. Tapi kalau anak-anak masih SD, berarti cukup diisi TK dan SD-nya saja gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada data keluarga. Di situ ada nama ayah, ya, nama ayah, pekerjaan ayah. Terus ada nama ibu, ada pekerjaan ibu. Kalau pekerjaan ayah misalkan jualan, di warung, buka warung misalkan, berarti pekerjaannya itu adalah wirausaha ya. Kalau ada yang bekerja di di tempat orang, itu bisa dipakai pekerjaannya swasta ya. Entah itu jadi tukang pahat di sana atau jadi pelayan di warung, itu misalkan namanya swasta ya. Selanjutnya ada jumlah saudara. Nah, jumlah saudara berapa punya kakak atau berapa punya adik ditulis. Misalkan saya berdua Pak, punya adik satu, ditulis saudaranya satu, adiknya saja itu ya. Jangan sama diri ya. Nah, itu jumlah saudara. Jumlahnya cuma satu. Misalkan kalau punya adik satu gitu. Kalau punya adik dua, dari 3 bersaudara ini ya, anak-anak nomor 1 punya adik 2, berarti ditulis 2 saudaranya gitu ya. Terus ditulis nama saudaranya, nama lengkap ya. Kalau punya 1 saudara cukup tulis 1 saja. Kalau nggak punya saudara tulis 0 aja gitu ya. Kalau nggak punya, dah. Diisi nama saudara. Saudara misalkan adiknya masih umur 2 tahun ya. Namanya ditulis, pekerjaan kan belum bekerja adiknya, masih 2 tahun ya. Sekolah juga belum. Berarti ditulis tidak bekerja gitu ya. Kalau masih kecil. Kalau misalkan punya kakak nih ya, masih di SMA misalkan atau di kuliah, ditulis pekerjaannya sekolah atau belum bekerja boleh ya. Terus dan yang terakhir itu ada prestasi. Prestasi itu tidak wajib anak-anak isi. Kan tidak semua orang punya prestasi ya. Jadi prestasi misalkan ada anak-anak yang pernah juara 1 lomba makan kerupuk di desa itu misalkan ya. Ditulis di situ prestasinya juara 1 lomba makan kerupuk tingkat desa gitu misalkan ya. Kalau punya lebih silakan ditulis semuanya. Kalau tidak punya tidak usah ditulis ya. Karena di sekolah boleh ya. Misalkan pernah juara 1 kelas itu misalkan ya. Sudah? Ngerti ya? Ngerti ya tentang teks daftar riwayat hidup? Silakan sekarang anak-anak. Nah, lihat di LKPD. Sekarang lihat LKPD-nya. Di sana ada teks formulir daftar riwayat hidup. Nah, silakan bagi dengan teman kelompoknya. Itu dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti Bapak akan tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya ya. Jangan sampai nggak tahu nama sendiri ya. Jangan nyontek nama temannya ya.
Siapa tahu lupa namanya. Nondek punya teman gitu ya. Tempat. Ini kayak ini. Sekarang siapa yang berani mempresentasikannya ya? Salah satu saja. Ayo. Wahyu. Silakan Wahyu berdiri. Bacakan daftar riwayat hidup. Ya. Yang lainnya. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Riwayat Gede Wahyu Kusuma Putra. Tempat tanggal lahir Gianyar 26 Juli 2011. Umur 11 tahun. Agama Hindu. Alamat Beher Patahan Jalan IR Sukami. Hobi sepak bola. Pendidikan tahun tante TK Bunda Saraswati. Sekolah dasar SD Negeri 5 Kedung. Data keluarga. Nama ayah Kusnadi. Pekerjaan swasta. Nama ibu Niketa Suharni. Pekerjaan ibu rumah tangga. Jumlah saudara 1. Nama saudara 0. Pekerjaan tidak bekerja. Prestasi 1 juara 2 lomba bahasa Bali tingkat desa. 2 juara 2 lomba bahasa Bali tingkat sekolah. Ya, sudah, terima kasih Wahyu. Sangat bagus sekali ya. Kita dulu aja. Ayo, siapa? Gus. Robin, ya. Silakan Gus. Yang lainnya tolong perhatikan. Bagus Iman Nugraha, tempat tanggal lahir Gianyar 26 Maret 2011. Umur 11. Agama Hindu. Alamat Banjar Kumanu Indo, Jalan IR Sukami. Hobi bermain game. Pendidikan PAUD atau TK. TK Widya Saraswati. Sekolah dasar SD Negeri 5 Gunung. Kesehatan keluarga. Nama ayah Bagus Iman Nugraha. Pekerjaan swasta. Nama ibu Ida Ayu Nyoman Mahayani. Pekerjaan swasta. Jumlah saudara 1. Nama saudara Ida Ayu Rai Chandra Dewi Nugraha. Pekerjaan belum bekerja. Terima kasih Gus Robin. Ya, sangat sudah betul sekali ya. Nah, selanjutnya. Nah, sudah. Nah, itu tadi tentang teks formulir. Nah, Bapak sekarang mau tanyakan. Dari pembelajaran tadi pagi sampai sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Siapa? Oh, Chandra. Ya, boleh. Silakan Chandra. Sudah belajar tentang ekspor dan impor. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dayu? Mengisi teks formulir riwayat hidup. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah dibilang sama teman-temannya tadi, kita sudah belajar tentang ekspor dan impor di Indonesia. Salah satunya ada barang tadi yang diimpor, ada mobil, motor, suku cadang, dan lainnya. Kalau barang yang diekspor tadi kan ada kayu, ada gas, bumi, ya, barang tekstil dan yang lainnya, ya. Dan juga kita sudah belajar tentang teks formulir daftar riwayat hidup, cara mengisinya, ya. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, sebelum pembelajaran Bapak akhiri, kita akan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Kita menyanyikan lagu Curik-Curik ya. Bisa? Silakan semuanya berdiri dulu. Nah, sudah. Perhatikan lagunya ya, video di depannya.
lurus PC meja ejo. Nah, itu ya. Tadi lagu curik-curik ya. Silakan anak-anak boleh kembali duduk. Sebelum jangan duduk dulu. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, tadi sudah kita mulai dengan panganjali, dengan berdoa, dan sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan doa. Sekarang Dayu yang mimpin doa, ya teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Nah, karena sudah pelajaran sudah berakhir, Bapak tutup untuk para Santi ya. Om Santi Santi Santi. Sekarang anak-anak boleh istirahat ya.